untuk ini mungkin ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya. Jadi silahkan aja langsung dipotong aja. Ini masih hotel reservation ya. Hotel reservation kita guna cari yang lain deh. Ya. Kalau regresi ini untuk prediksi ya. Nah, kita bicara hari ya, bicara apa, temperatur ya. Ini contoh lain. Ya, ini ini apa ini? Datasetnya terkait dengan eh, ini ada humidity ya, ada temperatur, ada kecepatan angin dan sebagainya. Kalau kita mau cek datasetnya, nah datasetnya ini ya, ada date day, season, year, month, holiday, weekday, working day, weather, temperatur, humidity, wind speed, casual, dan seterusnya ya. Ini dataset seperti ini, lalu kita sudah baca ya datasetnya, kita lihat eh, standard day. Ini bagian akhirnya ya, ada 726 data ya, kita pakai 726 data. Lalu kita lihat statistik secara keseluruhan untuk data tersebut. Dan ternyata di sini ada 727 tapi oh sorry, 731 ya, totalnya 731 data ya, dari 0 sampai 730. Ada 731 data, rata-ratanya seperti ini dan seterusnya, statistik statistik seperti ini. Kemudian kita coba lakukan plotting terhadap beberapa terhadap fitur-fiturnya ya. Nah, kita lihat di sini instan ya, untuk instan itu kayaknya dia bicaranya nomor ya. Jadi nomor itu tidak ada kaitannya, uncorrelated data. Kemudian kita bicara season, season ada 1, 2, 3, 4, ada season 1, season 2, season 3, season 4. Mungkin ini maksudnya season apa namanya, summer ya, kemudian fall, winter, out, spring gitu ya paling ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada cukup rata datanya. Ini cukup rata. Tahunnya ada 2 tahun berjalan. Ya. Bulannya ada 12 bulan, tapi kebanyakan di sini di bulan 1 dan bulan 12 kayaknya datanya ya. Kemudian temperatur ini 01, maksudnya apa ya? Temperatur. Oh, karena dia nilainya itu seperti ini ya. Jadi ini mungkin maksudnya 0,24 itu 24 derajat mungkin gitu ya.
25 derajat, dan seterusnya. Ini ada 34 derajat, ya, 19 derajat. Oke. Dan seterusnya, kemudian kita bicara ini histogramnya. Nah, kalau dari data ini, secara sekilas kita bisa cek sebenarnya kita mau melihat korelasi ya antar fitur. Nah, dari grafik histogram ini sebenarnya kalau kita mau cek korelasi secara kasat mata pun bisa ya dengan cara melihat histogram mana yang bentuknya itu mirip-mirip ya, bentuknya mirip-mirip. Kalau ini kan holiday, weekday, working day ini kan agak agak apa ya kaku begitu ya, artinya tidak ada trennya tidak bisa kita baca. Nah, kalau kita lihat di sini ada temperatur, humidity, wind speed ya, cash flow register ya, ini terhadap apa ya? eh ya ini data ini. Nah, itu kan mirip-mirip. Jadi artinya antara temperatur dan humidity, wind speed itu dia punya harusnya korelasinya cukup tinggi. Kita lihat ya. Kita cek korelasinya seperti apa. Float convert string to float. Nah, ini bicara ini karena tadi ada data yang belum berupa angka ya, kita harus perbaiki dulu. Nomor dulu ya. Kita hanya gunakan yang eh, tipenya itu angka ya, numerik. Nah, kita lihat di sini instance ya, register terhadap temperatur ya, ini register ya. Nah, di sini kita lihat di sini nggak banyak yang kalau instan kan memang nggak ada hubungannya harusnya ya. Jadi kita abaikan ini. Nah, ini antara month dan season ya. Month dan season itu punya korelasi yang cukup tinggi. Ya, dan jelas ya. Jadi kalau bulan itu ya pasti seasonnya atau musimnya ya itu aja gitu ya. Nah, season dan month ini ya punya korelasi cukup tinggi ternyata. Paling tinggi bahkan mungkin ya. Kemudian kita lihat lagi korelasi yang cukup tinggi juga ada di temperatur dan ini kalau temperatur ya temperatur dengan A temperatur ya. Ini temperatur dan atau A temperatur itu apa? Mungkin sama aja mungkin ya, sangat apa? Humidity temperatur ya. Ternyata kalau dari angkanya cukup rendah ya. Justru yang temperatur terhadap register ini yang cukup tinggi. Saya penasaran ini register itu apa ya? Register itu kita lihat datanya. Register angka apa ini? Harusnya nggak ada hubungannya ya. Harusnya nggak ada hubungannya. Ya, ini bukan bukan data apa namanya sensor ataupun apa ya. Jadi agak aneh. Jadi kita lihat di sini yang ada kaitannya jelas teman dengan season, lalu temperatur dan humidifier itu dia korelasinya masih positif ya. Bentar, humidifier dengan temperatur ini masih positif ya masih kita bisa gunakan ya. Kemudian humidifier dengan weather ya, weather kemudian ini enggak. Oke. Next kita lihat apakah ada data kosong ya. Kosong untuk menghindari adanya data yang tidak terbaca ternyata tidak ada. Kemudian kita lihat
kategorial atribut ya. Jadi atribut-atribut instan jadi count register ini kita drop ya karena tidak ada hubungannya dengan prediksi daripada cuaca atau musim. Dan kita lakukan linear regression. Ya, sini sudah kita dapatkan untuk test size-nya ada 0,3 atau 30% ya. Nah, RMSE-nya dapat 654 ya, R kuadratnya, R square-nya 0,89. Ini bicara regresinya ya. Lalu ini. Nah, ini linear regresi dari sampel-sampel yang ada ya. Untuk house price ya. House price. Nah, mungkin di sini kita bicara, aduh ini saya lupa lagi dulu skenario-nya seperti apa. Muncul house price di sini ya. House price. Ini regression sampel. Oh, hubungannya dengan house price. Nah, di sini memang ada house price. Nah, ini mungkin ada sampel-sampel eh, apa namanya, menghubungkan antara eh, musim tadi gitu ya, cuaca dengan harga rumah gitu ya. Dari prediksi yang ada, ya, realnya ternyata nggak jauh beda gitu ya. Ini nah, ada data baru. Data baru. Ini di drop, kemudian di count. CNT itu apa? Oh, CNT itu jangan-jangan harga rumah ya dia ya. CNT ini mungkin harga rumah dia. Karena di sini kalau kita baca programnya, CNT ini jadi sumbu Y ya, artis Y. Lalu tiba-tiba di sini CNT ini, bukan tiba-tiba sih, memang di chat di sini, house price. Oh, berarti CNT itu adalah harga rumah. Jadi ketika kita ingin mencari harga rumah, ya prediksi harga rumah berdasarkan cuaca, ya. Kan didapatkan dengan linear regression dapat seperti ini. Lalu kita bisa juga lakukan decision tree regression ya. Nah, ini programnya seperti ini. Ketemu di sini coefficient of determination trainingnya 99%, testingnya 87% ya, meningkat daripada linear tadi ya. Itu. Kemudian kita cek RMSE dan R square-nya. Nah, di sini adalah prediksi harga rumahnya. Ya, kalau dilihat di sini selisihnya nggak jauh-jauh ya dibandingkan dengan yang ini tadi ya. Atau juga bisa menggunakan random forest ya. Forest di sini cukup tinggi ya. Kemudian ininya juga bagus. Nah, kita lihat prediksinya. Nah, ini ya masih ada selisih tapi tidak banyak ya. Nah, ini banyak hal dan ini masih bisa diatur-atur ya terkait dengan apa namanya jumlah data trainingnya, data tesnya dan sebagainya kita bisa atur untuk meningkatkan nilai akurasinya juga untuk meningkatkan akurasi daripada model yang kita bentuk dari dengan ini ya. Nah ini contoh eh, program untuk yang clustering dan classification mungkin ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan silakan. Filenya minta ya Pak. Apa? File ininya apa?
Google Colab-nya. Yang Boleh minta, Kak? yang ini ya, boleh boleh. Yang ini ya. Tapi nanti datanya